Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Ibu memiliki kesempatan untuk memberikan pembelajaran kepada adik-adik semua. Perkenalkan, nama Ibu Sanah dari YIN Madura. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan kalian dalam kondisi baik-baik saja. Terutama saat kita berada di tengah pandemi hari ini. Jadi, buat adik-adik semua yang beraktivitas di luar rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Stay safe. Jadi sebelum memulai pembelajaran, adik-adik semua untuk mengabsen gitu ya. Silahkan ajukan nama kalian di sini dan biar ketahuan siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, yang mana di dalamnya akan membahas berbagai macam keadaan sosial yang berada di sekitar kita. Keadaan sosial yang berada di sekitar kita mulai mengalami perubahan dikarenakan terdampak dari adanya COVID-19. Jadi buat adik-adik semua, tetap belajar meskipun di rumah, tetap belajar meskipun dimanapun kalian berada, karena pembelajaran tetap harus berlangsung meskipun kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Adik-adik yang sudah absen, silahkan menyimak karena Ibu akan menjelaskan tentang lembaga sosial. Lembaga sosial ini sering sekali kita temukan di sekitar kita, gitu. Karena banyak macamnya, gitu. Ada lembaga sosial keluarga, ada lembaga sosial pendidikan, ada lembaga sosial ekonomi, ada lembaga sosial politik, atau jadi bisa diidentifikasikan bahwasannya lembaga-lembaga sosial yang berada di sekitar kita itu beragam dan memiliki fungsi yang beragam pula. Jadi pengertian lembaga sosial sendiri adalah sebuah lembaga yang mengatur serangkaian kehidupan manusia yang mengharuskan adanya tata cara untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Jadi yang di dalamnya itu berisi serangkaian aktivitas manusia. Itu misalnya lembaga keluarga. Ini sudah masuk kepada pembagian lembaga sosial. Jadi yang pertama itu ada lembaga keluarga. Lembaga keluarga kita itu memiliki keluarga masing-masing. Jadi bisa diidentifikasi bahwasanya keluarga memiliki peran dan fungsi yang beragam. Misalnya sosok seorang ayah gitu berfungsi atau memiliki peran sebagai kepala keluarga gitu. Ada juga sosok seorang ibu yang berperan untuk mengajari anak-anaknya atau mengajarkan tentang beragam ilmu pengetahuan. Dan ada juga seorang anak yang berperan untuk bagaimana dia itu mampu menjadi yang terbaik bagi kedua orang tuanya. Jadi di dalam keluarga itu memiliki fungsi perlindungan juga, dan ada juga fungsi untuk mengembangkan diri kita menjadi yang terbaik. Dalam keluarga merupakan tempat sosialisasi kita pertama kali, bagaimana caranya keluarga mengajarkan kita untuk bisa berinteraksi langsung dengan banyak massa, berinteraksi langsung dengan teman sekawan, atau berinteraksi langsung dengan masyarakat dan dengan para guru. Tentunya kita diajarkan bagaimana kita mampu untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dalam keluarga, anak-anak juga diajari untuk bagaimana bersikap mandiri dalam menghadapi kehidupannya di masa depan gitu. Jadi anak akan diampu bagaimana caranya dia untuk berhadapan langsung dengan masyarakat setelah dia lulus ujian gitu. Baik lulus ujian dari sekolah maupun dari kampus. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, silahkan langsung kirim pertanyaan kalian. Insya Allah nanti akan Ibu bahas satu persatu. Jadi berlanjut pada lembaga sosial selanjutnya, yakni ada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini
sudah tidak asing lagi bagi kita, karena kita adalah manusia yang terdidik. Kita adalah manusia yang saat ini mengenyam bangku pendidikan. Ya, contohnya sekolah. Jadi bagi adik-adik sekarang yang berada di bawah naungan sekolah, itu merupakan contoh dari lembaga sosial pendidikan. Nah, misalnya kayak ibu nih, ibu sekarang sedang menjalani aktivitas kuliah di kampus gitu. Jadi kampus merupakan bagian dari lembaga pendidikan. Banyak sekali gitu lembaga pendidikan, ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, dan ada juga pendidikan non formal gitu. Pendidikan formal itu bisa kita dapatkan di bangku sekolah gitu, di bangku sekolah baik sekolah umum gitu maupun sekolah swasta gitu. Dan ada juga pendidikan non formal. Jadi itu merupakan bagian dari jenis pendidikan. Jadi pendidikan kita bisa mendapatkannya dari pendidikan formal, pendidikan informal, dan juga pendidikan non formal. Jadi saat kita menjadi manusia yang berpendidikan, kita itu bisa membedakan dan kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak tepat untuk digunakan. Nah, yakni ada lembaga ekonomi, yang mana lembaga ekonomi di sini berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupannya. Jadi di dalam bidang ekonomi, manusia memerlukan yang namanya kebutuhan. Kebutuhan itu kan dibagi. Ada kebutuhan primer yang bersangkutan dengan berbagai macam bahan pokok, misalnya kayak papan, pangan, dan sandang. Ada juga kebutuhan sekunder gitu yang berkenaan dengan bagaimana caranya kita melengkapi dari kebutuhan pokok itu tadi gitu. Misalnya kayak penggunaan alat-alat teknologi gitu. Dan ada juga kebutuhan tersier, dan kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang bisa dikatakan wow atau bisa dikatakan mewah, semisal mobil gitu ya. Jadi kita butuh nggak sama mobil gitu. Jadi buat bagi orang-orang yang butuh gitu pasti akan membelinya gitu. Namun bagi kita yang nggak butuh gitu, kita nggak bakalan membelinya gitu, karena merupakan bagian dari kebutuhan yang mewah. Kebutuhan ekonomi di sini, manusia melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan perekonomian yang bisa menghasilkan uang untuk ditukar dengan kebutuhannya. Gitu. Apa saja kegiatan ekonominya? Yuk kenali. Yang pertama, sektor agraris. Nah, sektor agraris di sini berkenaan dengan bagaimana pengelolaan lahan bagi masyarakat. Itu semisal halnya mengelola sawah sebagai lahan pertanian, mengelola perkebunan, dan lain sebagainya. Atau kegiatan ini merupakan bagian dari pekerjaan mayoritas rakyat Indonesia, karena terbukti negara kita merupakan bagian dari negara agraris. Dan yang kedua, yakni ada sektor industri, yang mana sektor industri ini berkenaan dengan kegiatan memproduksi barang dan juga mendistribusikannya kepada para konsumen. Jadi produksi barang itu banyak banget kita temui, baik di pasar-pasar, di toko-toko, atau di toko-toko elektronik dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan bagian dari kegiatan perekonomian yang melibatkan perindustrian. Nah, untuk lembaga ekonomi sendiri itu beragam. Ada yang berupa bank, ada yang berupa koperasi simpan pinjam, ada yang berupa pegadaian, dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah banyak bertebaran bank-bank yang syariah, misalnya bank BRI syariah ya, dan ada juga pegadaian syariah dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan bagian dari lembaga-lembaga ekonomi yang saat ini berada di negara kita, dan kalian pasti menemukannya. Dan untuk selanjutnya yakni ada lembaga sosial politik yang berkenaan dengan urusan ketatanegaraan, semisal adanya MPR, adanya DPR, adanya Istana Negara, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan bagian dari
lembaga politik yang berada di negara kita, dan juga di negara-negara lain kemungkinan ada yang sama dengan negara kita, kemungkinan juga ada yang tidak sama karena menganut sistem pemerintahan yang berbeda pula. Ada yang berbentuk kerajaan, ada yang berbentuk republik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yakni ada lembaga agama yang mengatur bagaimana praktik-praktik keagamaan itu tetap berlangsung, karena yang diatur adalah bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya. Jika di dalam lembaga ekonomi itu ada kebutuhan yang berupa papan, pangan, dan sandang, namun jika dalam praktik keagamaan itu yang ditentukan adalah bagaimana yang merupakan sebuah sistem kepercayaan yang di dalamnya terdapat berbagai praktik-praktik keagamaan gitu. Apalagi di Indonesia mayoritas masyarakatnya yakni beragama Islam gitu. Jadi jika di dalam kebutuhan ekonomi yang menjadi kebutuhan itu adalah papan, pangan, dan sandang, jadi untuk bagi umat Islam sendiri yang menjadi kebutuhannya adalah soal keimanan gitu. Jadi keimanan manusia itu merupakan bagian dari agama gitu, dan yang mana di Indonesia sendiri itu diatur di dalam lembaga keagamaan, karena Indonesia merupakan negara yang bukan mayoritas, tapi masyarakatnya itu menganut sistem kepercayaan yang berbeda. Misalnya ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Konghucu, dan ada juga agama kepercayaan. Seperti halnya orang-orang yang berada di pedalaman yang masih tetap memegang teguh kepercayaan nenek moyang mereka. Apa saja? Yakni ada kepercayaan animisme dan ada juga kepercayaan dinamisme. Kepercayaan kepada benda-benda keramat atau kepercayaan kepada roh nenek moyang. Saat kita menjadi manusia yang beragama, kita akan dididik bagaimana menjadi manusia yang bertakwa, tentunya dengan tetap berpegang teguh kepada prinsip syariat seperti itu, karena agama yang akan mengatur seluruh kehidupan manusia, ya tak terkecuali dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar itu sudah diatur di dalam agama gitu, terutama Islam gitu. Yang mana di dalam Islam untuk urusan terkecil, semisalnya masuk ke kamar mandi diatur, apalagi urusan yang terbesar gitu. Perkara-perkara yang besar itu sudah diatur semuanya di dalam Islam. Nah, jadi buat adik-adik silahkan jika ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan. Setelah ini kita akan ada diskusi bersama. Adik-adik yang bertanya nanti bakal Ibu jawab, dan selanjutnya Ibu minta kepada adik-adik semua untuk menganalisa gitu, untuk melihat lembaga-lembaga sosial yang berada di sekitar kita, baik dari lembaga keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, dan juga ada lembaga keagamaan gitu. Terus nanti dikerjakan di buku tulisnya kalian masing-masing, adakah dampak yang ditimbulkan dari lembaga-lembaga ini setelah adanya COVID-19 ini gitu. Misalnya kayak lembaga sosial keluarga, adakah yang terdampak dari pandemi ini? Misalnya kayak keakraban orang tua dan anak semakin mesra atau apa dan lain sebagainya. Misalnya kayak lembaga pendidikan, keadaan sekolah yang semula ramai jadi sepi. Di dalam bidang ekonomi, pendapatan masyarakat semakin berkurang atau semakin bertambah. Di dalam bidang keagamaan, manusia semakin bertakwa. Atau di bidang politik gitu, politik di Indonesia sekarang apakah baik-baik saja ataukah tidak gitu. Jadi buat adik-adik semua nanti dianalisa, kemudian ditulis di buku kalian masing-masing. Setelah itu bisa dikirimkan ke Ibu. Disimpulkan bahwasanya lembaga sosial merupakan lembaga yang berada di sekitar kita, lembaga yang berada di masyarakat yang tentunya mengatur bagaimana kehidupan masyarakat itu berlangsung untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Silahkan bagi adik-adik untuk membaca buku paketnya itu, dan bisa
kalian dapatkan referensi dari buku-buku ilmu pengetahuan sosial yang lainnya atau bisa dari internet. Karena kemudahan akses belajar kita hari ini itu dapat memudahkan kita untuk mengetahui lebih banyak tentang ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan bagi adik-adik semua yang saat ini tetap belajar di rumah, tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan, dimanapun kalian berada, tetap lakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.